Saudara, delegasi Iran sempat walk out dari ruangan perundingan damai dengan Amerika Serikat. Ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Iran disebut sebagai pemicu. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyapa Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada sesi pengarahan di Bergenstock sebelum meninggalkan ruangan. Singkat menyapa, Araghchi dan delegasi Iran berjalan keluar dari jangkauan kamera dan tampak menuju pintu keluar ruangan. Awalnya perwakilan Iran akan berjabat tangan dan foto bersama dengan delegasi Amerika Serikat serta mediator dari Pakistan dan Qatar. Namun Iran menolak tampil di depan umum bersama AS. Kepala Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel atau IDF, Eyal Zamir mengunjungi Lebanon Selatan untuk memantau operasi di daerah tersebut. Ia memperingatkan pasukannya bahwa gencatan senjata di front Lebanon masih rapuh dan pasukan harus siap untuk melanjutkan pertempuran. Rekaman ini dirilis pada Minggu waktu setempat. Zamir bertemu dengan pasukan tentara Israel dan mengadakan diskusi operasional dengan komandan. Di tengah proses perundingan damai, Presiden Iran menegaskan akan mempertahankan hak Iran termasuk soal memperkaya uranium. Amerika Serikat harus menerima hal itu. Iran tidak akan tunduk pada kekerasan, penindasan, dan penghinaan. اون حق غنی شدن هم نخواهیم گذاشت و اونا هم مجبورن بپذیرن. رئیس جمهور آمریکا سخنرانی کرد چی بود؟ 180 درجه چرخیده بود. میگفت ایران باید بدون چونه چرا تسلیم بشه. ایران حق ندارد این کارو بکند، حق ندارد این کارو بکند، حق ندارد. سخنرانی کرد گفت ایران حقش این کارو بکنه، حقش اینو بدیم، حقش این کار. یعنی 180 درجه نسبت به مواضع گذاشتهش برگشته و پذیرفته که ما حق ما رو نمیتونن نادیده بگیرن. Menyinggung soal negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali bersumpah Iran tidak akan pernah memperoleh senjata nuklir selama masa kepemimpinannya. Ia juga mengatakan bahwa mereka telah menciptakan kondisi bagi kejatuhan Iran di masa depan. Pada kesempatan itu Netanyahu juga kembali mengungkap dirinya seringkali sependapat dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. No matter what happens in the talks, with an agreement, without an agreement, I pledge to you that Iran, as long as I'm Prime Minister, will never have a nuclear weapon. Never. As long as I am the Prime Minister of Israel, I will not let that happen. Dengan keluarnya Iran di tengah negosiasi, apakah ini artinya proses perdamaian akan kembali alot? Untuk membahasnya, saat ini kita sudah bergabung bersama pengamat militer SIDE, Anton Ali Abbas, dan Pizarro Ghazali sebagai peneliti Asia Middle East. Selamat malam Mas Pizarro, Mas Anton. Selamat malam Mas Adi. Saya ke Mas Anton dulu deh. Mas Anton, kira-kira dengan mundurnya ataupun walk out-nya Iran dari proses negosiasi, kira-kira ada nggak implikasi militer dari keluarnya delegasi Iran? Misalnya dengan meningkatnya risiko eskalasi di Selat Hormuz, Lebanon, atau front line? Seingat pemahaman saya, pertemuan kemarin itu memang sempat ada dinamika bahwa misalnya Trump itu kan masih melakukan ancaman melalui medsosnya gitu. Jadi ada dua hal yang dilakukan oleh Trump. Yang pertama adalah dia meminta untuk Iran menghentikan dukungan, dia bilang adalah proksi berbayar ya pada Hezbollah gitu. Kalau nggak itu Amerika akan memukul dengan keras gitu. Lalu yang kedua adalah dia ketika juga melakukan ancaman itu jangan sampai dia misalnya bahwa nanti delegasi ini nggak punya lagi tanah air gitu karena Amerika. Jadi dan itu kemudian ditunjukkan gitu ya, ditunjukkan reaksi yang cukup keras dari delegasi Iran yang datang ke sana gitu dengan satu
mereka hanya datang bersalaman misalnya sama Pakistan gitu ya, lalu sama Qatar, kemudian dia keluar dari ruangan gitu. Jadi ada sebenarnya ada yang bilang bahwa itu adalah sinyal mereka kesal gitu ya dengan Amerika Serikat. Kenapa? Karena mereka sekarang sudah mau, trust sudah mulai terbangun. Kenapa kemudian Trump gitu ya masih dengan pola mau melakukan ancaman di tengah dinamika negosiasi dan diplomasi gitu. Jadi mereka protes, walaupun juga di sisi lain Vance itu mencoba untuk mengelola kondisi gitu. Jadi Vance memang dari awal stance dia cukup kuat, cukup solid untuk dia menolak perang stance-nya, sehingga kemudian ketika ada kabar bahwa dia negosiasi batal gitu karena dia tertunda datangnya, kemudian tadi dia bilang ini cuma hal teknis saja gitu. Jadi seingat saya delaynya tadi sekitar 80 menit ya, 80 menit yang kemudian itu tetap kemudian perundingan itu terjadi. Walaupun misalnya Mas Radi yang harus dicatat adalah Iran itu menolak pada sesi foto bersama. Ya, hanya pada sesi foto bersama ya. Gitu ya. Menolak tampil sesi bersama foto bersama begitu. Dia nggak mau gitu, nggak mau hadir. Tapi bagi saya itu memberikan sinyal bahwa Iran yang datang kali ini Iran yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi Iran yang selama ini selalu dilihat bahwa Iran ini kondisi lagi asimetris dan lain-lain, tapi Iran kemudian menunjukkan bahwa power kita kemudian sama. Saya kemudian tidak bisa lagi didikte oleh Amerika Serikat dan Amerika Serikat harus paham bahwa kita adalah negara yang sederajat. Kalau saya nggak mau, terus Anda mau bisa bicara apa? Okay. Jadi gestur-gestur yang dilakukan, yang ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin Iran ini memang harus dicatat bahwa ini bukan lagi kita mengenal Iran sebagai negara kecil, negara misalnya middle class, enggak gitu. Jadi ini kemudian dia menunjukkan bahwa kami juga sudah mampu untuk menantang hegemoni, menantang kekuatan Amerika Serikat. Itu yang saya lihat Mas Adi, walaupun kemudian pada konteks lanjutannya ada progres gitu ya, ada progres yang bagi saya ini cukup menggembirakan gitu. Jadi bagaimana kemudian mereka sepakat untuk ada pembentukan ya high level committee, lalu juga misalnya ngomong tentang sanksi dan lain-lain. Jadi ada beberapa hal yang ada progresnya, tapi memang delay tadi sekitar 80 menit mereka keluar itu memang menjadi salah satu sorotan ke dalam pelaksanaan hari pertama ini, Mas Radi. Jadi Iran mau mengatakan we are equal gitu ya. In terms of politics, hubungan internasional relation, ya sekarang ada diplomasi, sekarang ada negosiasi, tapi we're equal gitu dalam posisi ini. Betul, Mas Radi. Oke. Nah, saya ke Mas Pizarro. Aksi walkout ini dalam diplomasi internasional kan sebenarnya seringkali menjadi instrumen tekanan politik ya. Seperti yang ditujukan oleh Iran, ini juga satu gestur yang tegas bahwa we are equal itu tadi. Tapi bagaimana Anda melihat langkah Iran ini dalam konteks hubungan Asia Timur Tengah sebenarnya, Mas Pizarro? Iya, ini menarik Mas Radi ya. Ini bagaimana Iran kemudian walkout, ini menunjukkan ini maksudnya dia master class ya di dalam diplomasi ya. Dia memaksa Amerika Serikat untuk hadir kepada Swiss, memaksa Amerika Serikat untuk menunggu dan mengakui syarat-syarat untuk masuk kepada negosiasi. Ini menunjukkan bahwa Iran itu kenapa dia menjadi walkout dan nanti bagaimana relasinya dalam diplomasi. Dia menunjukkan ancaman dia tuh bukan kata-kata. Dia bisa mengatakan kami siap berdiplomasi, kami datang ke Swiss bukan untuk menyerah, kami datang ke Swiss untuk melakukan negosiasi. Dan ini menurut saya menjadi sinyal penting kepada Amerika Serikat bahwa Iran memang tidak bisa disetir dan tidak bisa didikte. Menurut saya ini juga ini juga bagian dari cara Iran juga untuk mempertahankan bagaimana aspirasi di domestik. Jangan lupa Mas Radi, ini kan delegasi Iran ini itu kan datang kepada Swiss itu kan atas restu dari Mujtaba Khomeini, dari RGC yang mereka meminta untuk tidak mengurangi satu tapal inci pun tuntutan Iran untuk mencabut blokade terhadap Selat Hormuz dan juga untuk tetap mempertahankan Libanon, situasi Libanon. Tetapi memang nanti masalahnya Mas Radi, ini bolanya nanti salah satunya ada di tangan Libanon. Ini kan Iran itu walkout juga karena ancaman dari Donald Trump yang mengatakan Iran harus memutus hubungan proksinya dengan Libanon. Menurut saya ini juga menjadi akan sangat sulit karena jangan lupa, ini dalam kesepakatan MOU sebelumnya, itu nanti di poin-poin akhir itu Mas Radi mengatakan bahwa poin 1 itu kunci itu paling sakral poin 1 itu. Ya dari poin-poin yang lainnya. Dia meminta tidak ada lagi operating militer yang dilakukan Israel kepada wilayah Libanon dan kemudian Israel pun juga harus
mundur dari wilayah Lebanon. Saya kira ini kesepakatan kemarin itu baru masih sangat rapuh, Mas Radi, karena ini juga hanya semacam kesepakatan bersama, framework bersama untuk nanti masuk kepada detail teknisnya. Memang kita bersyukur bahwa ada kesepakatan akhir yang kemudian disepakati oleh mereka, tetapi menurut saya nanti poin kuncinya ialah 60 hari ke depan. Ini mau diapain ini negosiasinya? Dan kalau kita lihat ya teknis-teknisnya itu memang belum benar-benar diatur secara detail. Baru saja misalkan G-Defense itu mengatakan bahwa walaupun kami nanti akan mencairkan dana kepada Iran gitu, ini kan salah satu itikat baik dari Amerika Serikat agar mau membujuk Iran masuk negosiasi, ini kan pencairan. Tapi ada batas yang diberikan pada Amerika Serikat. Dana ini harus dipakai benar-benar itu untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk membiayai terorisme di Iran. Ini menurut saya kata-kata yang juga menjadi multitafsir. Apa maksudnya ini mengenai terorisme? Apakah dilarang untuk sepenuhnya dikuasai oleh Iran? Karena nanti ada mekanisme pengawasan dari Amerika Serikat, dari Qatar, nanti juga dari Pakistan gitu. Dan ini juga bisa dibaca oleh Iran. Apakah ini sangat upaya dari Amerika Serikat untuk mengatur secara detail kedaulatan? Saya kira ini IRGC, Mujtaba Khomeini ini tidak mau juga ditekan dengan gaya-gaya seperti ini. Kemudian ini juga menjadi sangat rumit karena Israel juga ini bukan pihak yang diajak dilibatkan di dalam negosiasi ini. Ini memang agak sulit dari Netanyahu. Saya melihat ya kenapa Netanyahu itu tidak mau mundur dari Lebanon, karena dia tuh kan punya doktrin keamanan kawasan. Kalau dia mundur dari Lebanon, berarti dia juga harus mundur tuh dari jalur Gaza. Dia harus juga mundur tuh dari wilayah Suriah. Dan kalau itu terjadi, ini bentuk kekalahan tentunya bagi Netanyahu ya. Apalagi ada laporan juga itu Israel lagi Amerika Serikat lagi mencoba mendorong oposisinya Netanyahu ya untuk mengambil alih kursi kekuasaan Israel. Walaupun itu menurut saya itu akan sangat sulit karena Netanyahu itu sangat powerful. Oposisi di Israel itu memang nyaring di media sosial, tapi nggak punya kekuatan yang benar-benar kuat untuk menjatuhkan Netanyahu. Itu kan oposisi partai-partai kecil saja yang ada di Israel yang mereka baru bisa mengalahkan kalau semuanya itu solid gitu. Dan ini menurut saya akan sangat susah karena partai Likud itu partai masih sangat powerful di sana. Nah ini menurut saya yang akan menjadi hal yang akan sangat rumit ke depan karena bayangin aja Obama sama Iran itu sepakat untuk mengatur masalah nuklir itu 6 tahun Mas Radi butuh waktunya. Dari 2009 kan. Itu dengan karakter Obama yang seperti demikian lah ya. Beda seperti Donald Trump gitu ya. Betul, beda dengan Donald Trump. Apalagi ini waktu cuma 60 hari ini. Itu 6 tahun aja satu bahas nuklir. Ini 60 hari bahas banyak sekali hal-hal yang sangat sulit untuk diselesaikan. Oke, ya tadi saya juga tertarik dengan Israel yang selalu jadi intruder dalam proses negosiasi ini, selalu menjadi pengganggu dalam tanda kutip. Tapi ya memang tidak sepenuhnya salah Israel karena tadi menurut Mas Pizarro betul sekali karena Israel seolah juga tidak mendapatkan tempat dalam proses perundingan ini karena tidak dilibatkan. Tapi saya akan coba fokus ke Lebanon. Ketika Amerika Serikat mencoba meyakinkan Israel untuk benar-benar menghentikan serangan ke Lebanon demi kelancaran proses damai, secara kalkulasi militer, apakah Amerika Serikat secara de facto memiliki kendali penuh untuk menahan agresi militer Israel di Lebanon, atau justru Israel memiliki agenda pertahanannya sendiri yang tidak bisa didikte? Saya ke Mas Anton kalau begitu nih soal ini. Mas Radi, satu kita harus catat bahwa semenjak perang gitu ya, semenjak perang ini dimulai, Israel itu memperluas, jadi mengeluarkan peta baru bagaimana mereka memperluas wilayah buffer, itu termasuk wilayah yang diduduki di Lebanon Selatan, gitu masuk ke 5 kilo gitu, itu satu. Jadi dia memanfaatkan itu, gitu. Kedua, memang ada yang sebelumnya ada gencatan senjata antara Lebanon sama Israel. Tapi problemnya itu adalah pemerintah Lebanon dan pemerintah Israel. Dengan kata lain, Hizbullah bukan menjadi pihak yang ikut terlibat di sana, gitu. Di sisi lain, antara pemerintah Lebanon dengan Hizbullah adalah aktor yang berbeda. Hizbullah itu tidak bisa diatur, tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah Lebanon. Itulah kenapa kemudian pemerintah Lebanon ini pusing. Dia beberapa kali kirim sinyal kepada Iran, jangan masuk wilayah urusan internal dalam negeri saya. Lalu kemudian ada Lebanon itu adalah hal yang berbeda misalnya. Dia mencoba untuk itu karena dia tahu ini Hizbullah ini adalah faktor yang berbeda. Di sisi lain dalam eskalasi terakhir ini Hezbollah cukup kuat, cukup solid dalam melakukan serangan aksi balas ini ya. Jadi bagi saya ini memang menjadi rumit, menjadi penentu sekaligus juga, dan Iran tentu saja tidak akan diam karena harus dicatat memang tadi seperti Mas Pizarro katakan, itu sebenarnya dia akan mengunci pada poin 1 bahwa dia minta penghentian perang di semua front, bukan cerita tentang gencatan senjata. Jadi ini memang hal yang berbeda. Jadi Iran tahu bahwa satu, dia harus kunci ini faktor Israel. Kedua, dia tahu bahwa Israel ini bukan faktor yang mudah dikendalikan. Di sisi lain, Mas Radi juga harus paham bahwa ini tuh di Israel itu kan mau pemilu. Ini pemilunya ini kalau secara normal akan berlangsung
pada bulan Oktober. Tapi jangan salah, misalnya kita bilang pemerintah hari ini di Israel itu adalah pemerintah koalisi. Jadi kalau misalnya koalisinya bubar, pemilunya dipercepat. Apa potensinya pemilu dipercepat? Satu, partai Likudnya kalah. Dengan kata lain, Benjamin Netanyahu mungkin akan diganti. Gitu. Yang kedua, bisa jadi Benjamin Netanyahu akan duduk di kursi pesakitan. Kenapa? Ada kasus korupsi. Gitu. Jadi dengan kata lain, ini cerita Israel kenapa dia ngotot, ini urusan domestik, Mas Radi. Gitu. Jadi bagaimana dia mencoba untuk menggait, mengumpulkan dukungan dari publiknya di tengah ini lagi mau kampanye, lagi mau pemilu. Di sisi lain, lebih dari 90% publiknya itu menghendaki dan mendukung perang terhadap Iran, gitu. Jadi mau tidak mau yang namanya Benjamin Netanyahu itu siapapun pemerintah yang berkuasa di Israel sekarang itu pasti akan mendukung dan selalu akan mencoba untuk mengganggu perundingan ini. Kenapa? Ini urusan domestik, Mas Radi. Ini Israel akan jadi sulit untuk kita lihat. Jadi memang mau tidak mau Trump harus bekerja lebih keras, gitu, meyakinkan dan mengontrol Israel, Mas Radi. Termasuk pernyataan terbaru dari Netanyahu yang mengatakan bahwa sampai kapanpun pengembangan uranium di bawah kepemimpinan saya, Israel tidak akan terjadi di Iran. Dan dia juga mengatakan di rezim saya akan ada kejatuhan Iran. Nah, ini juga salah satu bentuk kan bahwa war terhadap Iran ini memberikan efek positif terhadap, dalam tanda kutip ya, efek positif terhadap elektoralnya Netanyahu yang menghadapi pemilu pada Oktober nanti. Nah, dalam proses negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran ini, tadi juga sudah dikatakan oleh kedua narasumber ya, Mas Pizarro dan juga Mas Anton, bahwa ini akan sangat alot dan jadi kerja kerasnya Donald Trump untuk bisa meyakinkan Iran. Tapi saya ingin ke Mas Pizarro, sebenarnya isu krusial atau benturan kepentingan apa yang paling mendasar? Apakah ideologis politik yang paling mendasar atau ada hal lain yang bisa membuat kedua negara ini sulit menemukan titik temu? Saya akan tanyakan hal itu, tapi setelah jeda, Mas Pizarro, kita harus jeda dulu. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, kami segera kembali. Kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini. Tadi saya bertanya ke Mas Pizarro soal alotnya negosiasi antara AS dan Iran ini yang saat ini sedang dilangsungkan di Swiss. Tadi juga terakhir Iran walk out, tapi meskipun walk out ini ditandai oleh atau dimaknai dengan pesan yang begitu kuat ya kepada Amerika Serikat. Tapi saya ingin bertanya isu krusialnya benturan kepentingan ideologis politik atau apa? Karena kalau kita lihat, kalau kita urai satu-satu, ada pengayaan uranium yang jadi isu sentral. Lalu juga soal tadi Israel yang harus menghentikan serangan ke Lebanon dan lain-lain. Nah, Anda melihat ini kepentingan ideologis politik atau apa kira-kira, Mas Pizarro? Ya, Mas Radi, menurut saya banyak sekali ya variabel ya yang bisa kita lihat kenapa terjadinya alotnya hubungan antara Amerika dengan Iran untuk mencapai titik temu. Pertama, faktor ideologi itu sudah pasti ya, karena kita mengetahui sejak 79 Iran menetapkan politik luar negeri yang memang tidak ramah kepada Amerika Serikat. Bahkan dia menyebut Amerika itu setan besar, seperti itu ya. Yang itu yang pertama. Yang kedua juga ada aspek soal keamanan. Ini masalah isu nuklir dan juga uranium. Ini kan sebenarnya udah dipersoalkan Amerika sejak lama ya, bahkan sejak tahun 2000-an ya, tekanan untuk agar Iran itu melucuti nuklirnya itu sudah digaungkan gitu. Karena menurut saya ada beberapa faktor. Pertama, kita mengetahui Iran ini secara diametrikal dia bukanlah bagian aliansi geopolitiknya dari Amerika Serikat. Kedua, kalau Iran itu memiliki nuklir, Mas Radi, itu akan terjadi perlombaan kepemilikan senjata nuklir di kawasan. Saudi pasti akan minta juga, kalau Iran punya kenapa saya nggak punya gitu. Makanya kan kemarin Donald Trump mengatakan dia membolehkan sedikit mengizinkan Iran punya rudal balistik, karena kata dia mengatakan saya juga tidak adil karena negara-negara itu punya rudal balistik, masa Iran enggak gitu. Ini juga yang dikhawatirkan Amerika Serikat, akan terjadi perlombaan senjata nuklir. Kalau Saudi punya, Qatar punya, Uni Emirat punya, Amerika Serikat nggak punya relevansi lagi tuh di Timur Tengah, Mas Radi. Seperti itu ya, karena kan sejak era 70-an banyak negara Teluk itu menyandarkan bantuan keamanan dari Amerika Serikat sebagai barter kan, mereka menjadikan dolar sebagai mata uang transaksi. Jadi itu satu yang pertama. Kemudian kalau Iran ini juga ada faktor masalah kawasan di regional, karena Iran ini menarik ini, dia kan sebagai negara Syiah, dia tuh punya proksi yang sangat banyak sekali, dan proksinya itu bisa dikatakan militan. Makanya sampai Iran itu habis-habisan, itu kan bela Libanon kan. Kenapa Hizbullah itu dibela sama dia? Itu kan pagarnya Iran untuk menahan serangan dari Israel, untuk tidak bisa langsung direct serangan kepada Iran. Maka dia taruh di situ kan Hizbullah untuk kemudian dikirim ratusan ribu rudal untuk melawan Israel. Maka ini memang menjadi sangat kompleks gitu, karena benturan kepentingannya tidak hanya satu. Dan bayangkan Mas Radi, mereka harus
harus menyelesaikan 3 masalah raksasa sekaligus dalam waktu 60 hari. Saya tuh nggak begitu yakin ya 60 hari ini betul-betul berjalan mulus atau kemudian sesuai dengan deadlock. Karena masalah uranium, masalah kemudian nanti masalah uranium aja udah sangat berat itu Mas Radi. Misalkan satu, sampai batasan apa Iran tuh boleh melakukan pengayaan uranium seperti itu. Ini kan belum disepakati gitu. Apakah 5%, apakah 3%? Kalau dulu di CPOA itu 3%. Seperti itu. Kemudian itu uranium yang ada mau diapakan? Sampai sekarang Trump itu masih ngotot agar uranium yang dimiliki oleh Iran itu diserahkan kepada Amerika Serikat. Masalahnya Iran itu tidak mau 1 senti pun, dia bahkan ya sekarang diserahkan kepada Rusia aja dia nggak mau tuh Mas Radi. Dulu masih mau kan 2015, sekarang tidak mau karena kemudian dia telanjang, dia nggak punya memiliki kekuatan atau tidak memiliki asuransi keamanan gitu. Karena berkaca dari Libya kan diserahkan pengayaan uraniumnya kepada Amerika Serikat, dihabisi juga tuh Gaddafi. Satu lagi uranium tuh sentrifugalnya itu mau berapa banyak? Dulu di JCPOA dari 20 sentrifugal pengayaan uraniumnya dari 20 dipangkas jadi 5.000. Itu Mas Radi itu tahun 2015. Nah itu uranium aja itu bisa bertahun-tahun itu kesepakatannya. Ini waktu cuma 60 hari dan Israel akan memanfaatkan ini kan, pasti kan akan terjadi deadlock, panas ya, tarik ulur gitu. Ini akan dimanfaatkan oleh Israel juga untuk kemudian melakukan eskalasi di Lebanon sebagai daya tawar agar kemudian Israel itu kepentingan itu benar-benar diperhatikan. Pasti kan Netanyahu itu caper ya. Dia kan selama ini tidak dilibatkan, sedangkan keputusan yang MOU sekarang itu kan kalau kita lihat secara detailnya untuk sementara itu kan menguntungkan Iran. Iran masih punya uranium, masih punya rudal balistik, masih memiliki hubungan kepada proksi-proksinya gitu. Dan kemudian pasti Netanyahu berkepentingan agar Amerika Serikat tidak mengucurkan 100% dana aset yang ditahankan. Menurut laporan kan ada 100 miliar itu Mas Radi. Bayangkan itu 50 miliarnya diserahkan kepada Hizbullah aja. Itu udah ketar-ketir itu Hizbullah seperti itu ya. Nah makanya Israel gitu. Nah ini menurut saya ini benturannya tidak hanya ideologis. Ada faktor keamanan, ada faktor aliansi geopolitik gitu ya. Ada masalah keamanan di maritim gitu. Karena jangan lupa kenapa Amerika Serikat tuh ngotot memblokade Hormuz? Karena dia tuh ada rencana sama Israel bikin jalur perdagangan baru tuh. Dia nanti akan memotong wilayah jalur Gaza untuk membentuk kanal terusan terbaru beraliansi dengan India. Jadi ini faktor-faktor geopolitiknya sangat banyak sekali dan ini membuat menjadi semakin rumit Mas Radi. Ya ini artinya juga kondisinya masih complicated untuk Middle East dan juga Asia sebenarnya ya dengan kondisi seperti ini. Saya ke Mas Anton lagi. Mas Anton, begini, Amerika Serikat ini kan sepertinya ya, ini kalau dugaan saya, mungkin Mas Anton punya perspektif lain. Amerika Serikat ini dalam posisi seperti sekarang, masuk ke meja negosiasi perundingan dan juga menarik pasukan dari Selat Hormuz misalnya. Ini kan satu bentuk dalam tanda kutip kekalahan untuk Amerika Serikat. Tapi dalam posisi seperti saat ini dengan Donald Trump yang juga punya kepentingan politik di internal Amerika Serikat yang sekarang juga sedang menghadapi pemilu, kira-kira Amerika Serikat masih punya dignity nggak di dunia internasional? Masih punya wibawa tidak di dunia internasional? Ya, memang Mas Radi, kalau kita lihat dulu bahwa perundingan kali ini itu kita harus apresiasi ada banyak progresnya. Kenapa? Kalau misalnya kita lihat nih dari model-model perundingan dengan Amerika Serikat antara Iran sama Amerika Serikat gitu. Pertama fase dengan Oman itu modelnya shuttle diplomasi, Oman bolak-balik penyampai pesan. Lalu kedua ketika difasilitasi oleh Pakistan ini adalah tidak langsung. Jadi mereka berada di ruang yang berbeda. Jadi Pakistan gitu yang menjadi penengahnya, tapi mereka di dalam satu ruangan. Yang sekarang mereka mau duduk dalam satu ruangan dengan fasilitasi antara Qatar dengan Pakistan. Itu ada perbedaan itu menunjukkan apa? Menunjukkan sedikit demi sedikit trust deficit yang selama ini melebar itu mulai mengecil gitu. Jadi memang kita bisa lihat bagaimana setidaknya ada pergeseran ya. Ada pergeseran, saya melihatnya ada pergeseran bukan kemunduran. Pergeseran dari posisi Amerika Serikat yang tadinya kencang sekali, kemudian lambat laun ini mulai mau mengamini gitu ya. Tapi bagi saya itu juga bagian dari taktik dan strategi dalam diplomasi gitu. Jadi ini bukan kita bisa lihat kekalahan. Kenapa? Karena masing-masing baik Iran maupun juga Amerika Serikat ini lagi upaya untuk melakukan konsolidasi domestik. Bagaimana misalnya antara Trump, antara lalu misalnya ada Vance, lalu dengan Rubio, itu kadang-kadang sifatnya beda-beda nih ucapannya. Trump hobinya masih ngancam. Lalu kemudian Vance bagiannya nyapuin gitu ya, nyuci, nyapu gitu apa yang sementara Rubio lebih cenderung keras kepada Iran tapi lunak kepada Israel. Jadi kita bisa lihat bagaimana tiga pihak ini saja di pemerintah itu masih belum solid gitu. Jadi tapi saya tidak melihat bahwa ini adalah bentuk kekalahan. Jadi bagaimana bahwa Amerika ini kan dia bilang membuka, tapi kan kuncinya masih banyak ini. Jadi ketika kita bicara misalnya
hal-hal yang krusial. Setidaknya ada dua. Ini ngomong tentang satu Hezbollah ini yang paling susah nih, Lebanon dan semua front. Lalu kedua misalnya isu nuklir, isu uranium. Ini beda. Kalau misalnya Vance bilang mereka sudah sepakat bla bla bla, tapi kata Iran enggak. Ini adalah masalah kedaulatan, jangan diikut campur gitu. Ya. Lalu misalnya di sisi lain kita bicara tentang Hormuz gitu ya. Hormuz ini sudah dibuka, dijamin tol. Kata Iran enggak, gue bisa tutup. Saya bisa tutup kalau misalnya Lebanon dia Masih papai. menyerang, Jadi ini masih diserang, bagaimana bisa saling kunci? Tapi lagi-lagi saya ngelihatnya ini sebenarnya ada teater domestik yang harus dikelola. Oke. Bagaimana misalnya Mujtaba Ya, saya sebelum tangkap ada itu. perundingan ini bilang, Ya. saya kurang serak sepenuhnya, tapi saya mengizinkan mereka untuk jalan. Oke. Gitu. Jadi kan ini jadi menarik bagaimana dua pihak ini Oke. berupaya untuk Baik. mengelola dinamika domestiknya. Jadi dua-duanya punya problem domestik. Oke. Gitu. Jadi mereka tidak mau dan Baik. apa yang terjadi saat ini itu adalah saya bilang adalah constructive ambiguity. Jadi memang masing-masing pihak itu memang kemudian punya hak ya bisa untuk bersilat lidah mengklaim bahwa mereka menang, Oke. mereka unggul Baik. dan lain-lain. Dan itu menciptakan memang Baik, Mas pasal-pasalnya memang multitafsir, Mas Radi. Kalau- itu yang memang dibuka celahnya, Ya, Mas Radi. kalau bicara uncertainty berarti siapa pihak yang bisa menangani teater politik di internal masing-masingnya ini sepertinya bisa memberikan kepastian juga bagi geopolitik dan juga geoekonomi dunia ya. Tapi siapa pihak yang bisa meyakinkan atau membereskan teater internal politik masing-masing negara tadi antara Amerika Serikat dan Israel? Kita belum tahu sampai detik ini siapa yang paling bisa berperan begitu ya. Kita masih mencari sepertinya. Baik, terima kasih perbincangan sangat menarik dari kedua narasumber saya, ada Mas Pizarro dan juga Mas Anton Ali Abbas. Kita ketemu lagi lain waktu. Terima kasih sekali lagi, selamat malam, sampai jumpa Mas.